Cak Bahar. Ya, saudaraku, Bahar bin Smith memang salah satu Habib yang paling kontroversial. Habib dari klan Ba'alawi yang omongannya atau kata-katanya di dalam ceramah sangat dobol ya, membagongkan. Jadi Bahar bin Smith ini sampai sekarang dianggap sebagai salah satu Habib klan Ba'alawi yang telah mencoreng nama baik dari klan Ba'alawi dan telah membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan, memakai hadis-hadis palsu digunakan untuk menanamkan keyakinan bahwa Habib adalah orang yang wajib dihormati. Begitu di setiap ceramahnya. Namun sebenarnya tidak ada yang benar itu omongannya. Bahkan nasab mereka pun dipalsukan. Ya, jadi diduga nasab klan Ba'alawi itu tidak sambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab dari klan Ba'alawi itu terputus. Jadi mereka hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa nasab mereka tidak tersambung, tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah. Oleh karena itu, kalau Bahar bin Smith dan komplotannya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib tes DNA. Dia harus membuktikan melalui tes DNA kalau dia memang keturunan Nabi. Dari pihak mereka sering menolak. Mungkin dia takut ketahuan ya. Tapi alasan mereka katanya sudah kalau tes DNA itu sudah tidak sesuai lagi dengan syariat, katanya begitu. Tetapi dia hanya mencari-cari alasan untuk ngeles saja. Karena memang pada waktu itu di masa lalu tidak ada tes DNA. Tapi sekarang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada tes DNA. Jadi harusnya dia mengikuti. Kita tentunya baru percaya kalau tes DNA dilakukan dan dia membuktikan bahwa hasilnya adalah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya yang omongannya dobol, mohon maaf, tidak hanya Bahar bin Smith, ada oknum-oknum habaib yang lain yang juga omongannya dobol. Siapa itu? Ya tentu saja Habib Rizik Syihab. Bahkan Habib Rizik Syihab ini di dalam sebuah ceramahnya ada yang isinya itu mendoakan hal-hal buruk kepada orang lain. Ya, nanti di video berikutnya akan saya tayangkan. Nah, kok bisa kalau dia mengaku keturunan Nabi, akhlaknya kok begitu? Nah, saudaraku, perlu diketahui mengenai nasab, kita itu memang nggak bisa memilih mau lahir di mau lahir di keluarga mana gitu. Mau dari keluarga Nabi, mau keluarga orang biasa, itu kita nggak bisa memilih, itu takdir. Namun nasab itu tidak tergantung nasab. Tapi nasib kita itu mulia, diri kita bisa mulia itu tergantung dari bagaimana kita memiliki ilmu. Berilmu apa enggak kita? Lalu tergantung dari akhlak kita. Kita harus berakhlak. Ya kan? Nah, dari situ kita akan bisa mulia, akhlak yang baik, lalu bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi orang-orang dari klan Ba'alawi ini sebenarnya tidak perlu meminta pengakuan dan meminta kemuliaan dari para orang-orang pribumi. Kalau memang dia mulia, maka akan dimuliakan, walaupun dia tidak mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi atau sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mengingatkan. Video ini tentu kita buat bukan untuk membenci habaib ya. Habaib yang memang benar-benar habaib, berperilaku baik, berilmu, berakhlak,
berbudi pekerti luhur, tentu kita muliakan. Apalagi kalau memiliki sumbangsih pada NKRI, kita muliakan. Nah, ada catatan menarik ini dari salah satu netizen yang bernama Alexander Mikael. Dia mengatakan bahwa makhluk yang menyangka umat Islam seperti iblis gara-gara mengoreksi Habib tak lebih hanya sebagai deklarasi atas dirimu sendiri bahwa kamu mirip seperti iblis. Ini yang dimaksud tentu adalah Habib Novel Al-Idrus ya. Jadi Novel Al-Idrus itu pernah mendoktrin jamaahnya bahwa orang-orang yang mengoreksi habaib seperti kita ini itu dikatakan mirip iblis. Padahal siapa yang menyangka iblis itu dirinya sendiri yang iblis. Dan Novel Al-Idrus ini juga mengagung-agungkan para nasabnya ini, termasuk mengagungkan yang namanya Habib Rizik Syihab. Di dalam ceramahnya, Habib Rizik Syihab ini disebut sebagai wali Allah katanya. Ya mohon maaf ya, kalau kita itu disebut wali Allah, ya nggak setuju lah, omongannya jelek kayak mohon maaf kayak setan. Ya mungkin wali setan atau wali iblis lebih cocok itulah, ya kan? Mohon maaf ya, mohon maaf Habib Rizik Syihab, saya cinta kamu ini untuk koreksi ya. Nah kemudian tetap masih menurut pendapat Alexander Mikael bahwa tentang nasab yang diklaim oleh klan Ba'alawi kepada baginda Rasulullah SAW itu sebenarnya memang tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Maka harus tes DNA, tidak sekedar kita dihusnuzon, nggak boleh. Kita harus buktikan dengan tes DNA, kemudian ada riset ilmiah. Nah saudaraku, jangankan hanya Sayyid, Syarif, Kiai, Raden, Bagus, Gus, Habib atau apalagi namanya, Nabi aja itu ada yang ngoreksi dan fardu hukumnya untuk ngoreksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu secara intensif mengoreksi qaul baginda Rasulullah SAW, tokoh-tokoh misalnya Bukhari, Muslim dan lain-lain. Nah saudaraku, kayak Bukhari kemudian Muslim tadi adalah tokoh-tokoh korektor handal yang akhirnya kemudian dikenal sebagai imam hadis. Nah saudaraku, saya kira untuk video kali ini itu aja ya. Kita lanjut nanti pada video berikutnya. Semoga selalu sehat walafiat. Cinta kita kepada NKRI kita wujudkan dengan menjaga persatuan. Salam NKRI, harga mati.